Kan nanti yang itunya, yang daftar hadirnya masukin ya. Paling saya cuma foto doang, soalnya saya nggak punya daftar hadir kalian, ya. Ya Bu, baik Bu. Biar saya laporkan ke Bu Yani sama ke Bapak. Oke. Baru 25 orang. Ada tamu, saya dari pagi, dari jam 7. Kalau saya udah tahu pagi-pagi, pasti suka ada tamu. Baik Bu. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mulai ya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mulai kuliah dari hanya pakus Galan Logam. Saya kemarin disuruh Bapak di telepon, katanya kalian ketinggalan udah beberapa kali. Tapi saya disuruh KT katanya. Oh KT, iya Pak. Saya langsung bilang iya Pak aja. Sebenarnya saya lagi nyari soal untuk KT, soalnya ketinggalan di komputer yang satu lagi. Di sini pada nggak ada, adanya Diter. Tapi nanti saya lihat di Diter, Diternya nggak kelihatan apa eh, kopiannya jelek lagi ya. Jadi saya coba nanti, cuman saya ngejelasin dulu. Banyak yang mau masuk. Paling paling sampai jam 9 lewat lah ya. Oke, kita mulai. Saya akan ngasih materinya yang ini KT ya. KT itu konsentrasi tegangan, udah ya sebenarnya ya. Hmm. Ini adalah KT konsentrasi tegangan. Udah kan? Udah ya, kalian udah kan? Tapi mungkin soalnya belum ya. Belum Bu. Soalnya belum, justru saya lagi nyari soalnya. Soalnya ada di sana semua di komputer satu lagi. Di sini nggak ada apa-apanya. Oke, biar saya lihat dulu. Jumlah yang hadir baru 42 orang ya. Oke. Eh, hmm. Nah, eh, jadi kata ini sebenarnya berawal dari eh, konsentrasi tegangan ini kalau dalam analisa kegagalan ini yang justru mengakibatkan dalam setiap ini banyak yang masuk dulu, saya harus ini dulu. Nanti tolong screenshot ya itu Chen ininya. Isi ibu nggak ngelihat kalian, tapi saya ngelihat kalian sekali-kali saya lihat. Nanti Baik. juga kalian ditanya kok sama saya. Jadi konsentrasi tegangan di dalam analisa kegagalan logam ini biasanya awal pertama dari dia akan material itu akan rusak. Jadi ini yang awal konsentrasi tegangan itu biasanya diawali dengan adanya cuman kakoet, tahu nggak kakoet? Dia kegores sedikit, si material itu kan kalau misalkan material itu harus utuh, tapi dia kegores sedikit, itu akan mengakibatkan munculnya material itu jadi rusak. Nah, nah konsentrasi tegangan itu bisa terjadi karena dia misalnya awalnya itu karena korosi, ya enggak? Korosi bisa aja terjadi. Misalnya dia korosinya dia ngebentuk dari material itu dia ada sobekan dikit kayak kekuet, tahu nggak kekuet kalau pakai itu pakai pakai apa? Kalau pakai jarum begitu sedikit. Nah, kalau di sana ada misalkan dia nakiknya kayak begini, kalau saya gambarkan kayak gini nih. Dia tiba-tiba nakiknya kayak gini nih. Coba. Ah, misalnya saya punya material kan utuh begini. Tiba-tiba ada goresan kayak gini nih. Misalnya goresannya gini.
Nih goresannya sedikit aja misalnya gini. Di sini nah segini nih, segini. Nah, segini yang ini yang kedua. Kelihatan kayak yang ini nih. Ada goresan sedikit, di situ akan awal mulai si material jadi awal rusaknya di situ. Nah, kenapa? Bagaimana cara supaya material itu tetap utuh, apalagi tetap dia tidak rusak, makanya harus dijaga. Biasanya kan harus ada perlindungan dari materialnya kan. Nah, biasanya siapa yang mengakibatkan dia misalnya terkena koet atau apa? Biasanya jangan kena terkorosi. Terus jangan ada ada apa? Ada material yang mempunyai di sini kaya akan komposisi kimia dengan yang miskin. Kalau yang perbedaan antara komposisi kimia yang berbeda, biasanya material ini akan berbeda kerusakannya di material. Misalnya kalau materialnya kayak begini, misalnya material kayak begini. Misalnya di sini kaya dengan komposisi kimia, di sini miskin komposisi kimia, maka material akan kena mudah rusak adalah yang miskin komposisi kimia. Dengan yang miskin komposisi kimia, misalkan dia miskinnya misalnya CR-nya kurang, dia tidak merata, tidak homogen komposisi kimianya, maka dia akan menimbulkan yang miskin komposisi kimia, dia akan gampang rusak, apalagi kalau misalnya dia mempunyai tegangan yang naik turun atau tegangannya tidak konstan atau dinamik kayak patik kan, naik turun gitu ya. Nah, biasanya yang dihajar adalah yang asalnya materialnya utuh tapi yang dihajar adalah yang miskin komposisi kimia. Ketika miskin komposisi kimia, apa yang terjadi dengan lingkungan? Kalau misal dia dengan lingkungan, misalkan dia berada di dalam lingkungan, maka misalkan mungkin yang komposisi kimianya kurang, dia akan terjadi dia korosi dulu. Misalkan dia kekurangannya CR-nya atau kalau kata kita mah tahu yang disebut kalau misalnya sensitisasi kalau di dalam pengelasan. Nah itu kan adanya krom yang dia berikatan dengan karbon kan, jadi CR2 CR3 C2 kan, jadi CR2C kan, dia berikatan sehingga dia tidak membentuk oksidatif. Nah, ketika material ini yang konsentrasinya miskin dengan yang seharusnya, maka ini mungkin si korosinya akan terjadi. Korosi kan biasanya nyelahnya gitu dulu. Tapi kalau misalnya dia mengenai tegangan yang naik turun atau dinamik kayak patik, ini akan mengakibatkan mudah dia sobek atau dia terjadi takikan. Takikan ini kan sobeknya kayak gini nih. Misalnya sobeknya kayak begini aja. Kalau misalnya sobek kayak begini, ini di dalam material ini bahaya. Apalagi yang dipakai dengan materialnya yang dipakai naik turun kayak dinamik kayak mobil gitu ya. Dipakai kadang-kadang bebannya banyak, kadang-kadang bebannya sedikit, kadang-kadang dia bebannya tidak konstan, itu bahaya. Kalau misalnya bebannya konstan masih aman, jarang kerusakannya. Tapi kalau bebannya yang naik turun, walaupun dia misalnya tidak melebihi beban yang masih dalam batas aman, tapi kalau seperti itu dia akan mudah untuk merusak material. Nah, saya lanjutkan ya. Saya ganti dulu. Oke, ini stres konsentrasi. Nah, ini jangan yang ini ya. Kelihatan enggak? Nah, ya faktor konsentrasi tegangan ya. Nah, yang ini dulu. Nah, stres konsentrasi. Nah, tadi kalau misalnya ada satu ada yang masuk siapa nih? Nah, kalau misalkan ada material di sini, tiba-tiba nih kayak material yang ini yang saya pegang ini. Nah, material yang ini yang tadi karena adanya kerusakan di logam ini misalkan atau karena korosi ataupun apa, atau akibat dari produksi, kalau kita memproduksi tapi tidak disebutnya apa sih kalau itu tuh kalau jelek itu sebutnya upkir.
Misalnya dia ada ada lekukan, lekukan sedikit itu nggak boleh. Kayak misalnya kalian beli kue kaleng, tahu nggak kue kaleng atau makanan kaleng? Kalau ada yang penyok sih, saya kemarin beli kue ada di dalam berdus-dus karena saya nggak ngeliat kan, saya beli beberapa dus, ternyata ada yang penyok sedikit. Kalau ada yang penyok, misalkan contohnya mana ya? Bentar, coba biar kalian tahu. Dik, ulah tunduh, Dik. Woi Pak Ustadz, Nah, bahas kue. kapan naik hajinya Pak Ustadz? Sebentar lagi lah, insya Allah ya. Doain aja. Fokus jadi juragan rongsok dulu ya. Siapa yang jadi juragan rongsok? Nah, contohnya kayak gini, ini saya beli gini nih. Ini adalah dari pabriknya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini kan dari pabrik ada, kelihatan nggak ini nih? Ini nggak rata kan, ada benjolan, ada tekuk ke ini kan? Ini sebenarnya kalau misalkan dari makanan aja ini nggak boleh. Apa yang terjadi? Di dalamnya kan ini kan pakai yang kayak ini kan penyok kan, sedikit penyok ya? Ya nggak? Mungkin kebanting atau apa? Ini akan mengakibatkan lama-kelamaan dia akan menjadi tekukan, itu akan menjadi konsentrasi tegangan. Lama-kelamaan kalau dia ini di situ akan, kalau konsentrasi tegangan tinggi, maka di sini akan terjadi faktor konsentrasi tegangan secara lokal, maka di sini akan mengakibatkan mudah dia terkorosi atau dia mudah cepat rusak. Nah, kalau misalnya kalian misalkan beli makanan, contoh kayak begini nggak boleh ada sebenarnya. Apalagi makanan kaleng yang bisa dalam bentuk cair. Kenapa seperti itu? Jadi material itu tidak boleh ada tekukan sedikit pun. Jadi harus mulus, QC-nya harus bagus lah. Kalau kita, jadi tidak ada, apalagi buat makanan tidak ada. Kalau ini masih mending makanannya adalah kering ya, bukan makanan basah. Kalau makanan basah itu bahaya. Itu akan mengakibatkan korosi dan korosinya itu akan merusak nanti kena makanannya. Contoh kata seperti itu yang di makanan kaleng. Artinya kalau kita ngelihat di produk produk di makanan, kalau misalnya kalian seorang analisa kegagalan, misalnya dari mulai kalian membuat di pabrik, kalau misalnya membuat suatu material itu, jadi tidak boleh ada satu pun cacat, jadi harus utuh, jadi harus, kalau dia bulat harus benar-benar. Jadi tidak boleh ada satu pun misalkan yang sedikit pun dia ada kerusakan sedikit. Kecuali ini, apalagi yang dipakai misalnya untuk yang kayak makanan-makanan untuk kaleng yang dalam keadaan cair ya, itu kan lebih berbahaya. Kecuali kata ibu juga, masih mending yang kita mau paling juga dipakainya sebelum 1 tahun atau baru 2 bulan 3 bulan langsung habis, nggak jadi masalah. Ini kalau misalnya dia disimpan misalkan udah 6 bulan ke sana kan itu akan menimbulkan bahaya. Bahayanya kenapa? Nggak kelihatan sama mata, tetapi bahaya pada kesehatan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ini, kalau dilihat dari sini, ini kan lama-kelamaan, ini masih mending. Material ini tidak bekerja dalam keadaan, ini statis, ini tidak kena apa-apa. Cuman dia akan faktornya dengan lingkungan. Benar nggak? Apa coba kalau misalnya saya punya kaleng, tapi dia tiba-tiba dia penyok sedikit. Tapi dia isinya makanan kaleng. Apa menurut kalian? Kalau misalkan dia dibiarkan, apa menurut kalian? Saya ingin tahu dari kalian, pendapat kalian gimana? Berkorosi. Hah? Kenapa? Kalau misalnya saya punya makanan kaleng, saya nggak ada lagi ya. Kemarin mah banyak. Saya ada punya yang kayak gitu. Dalam satu kardus tuh ada satu yang penyoknya.
Saya beli beberapa kardus kemarin, beberapa kardus, cuman udah dibagiin. Ada yang penyoknya satu kayak begini. Yang penyok kayak begini, kalau makanan basah itu udah iya mudah apa? Padahal dia tidak bekerja dalam keadaan tekanan kan, beban Iya, sama Bu. tinggi enggak kan? Tapi alasannya kenapa? Kelembabannya Bu. Mungkin Kelembaban terus apa? dia gara-gara makanan basah dia lembab terus lebih cepat korosinya Bu. Mungkin bener nggak Bu? Iya kan karena makan di dalam lingkungan di makanan kaleng itu kan berbeda ya enggak? Ya Bu. Kayak contohnya kayak botan, kalau enggak kayak apa sih kornet, terus kayak makanan kaleng kayak buah-buahan kayak leci kayak gitu kan suka ada air-air. Manisan-manisan Bu Itu kan biasanya Bu. iya manisan-manisan kayak begitu. Itu kan kalau misalnya dia, nah kayak begini dia ini disebutnya penyok gitu, itu kan dia akan jadi begitu kan asalnya jadi dia meninggi di situnya dia akan retak itunya apa si pelapis korosinya, paham nggak? Kalau udah rusak si lapisnya itu dia akan terkorosikan, dia akan bereaksi dengan makanan. Nah kena kesehatan juga dia akan berbahaya, ya enggak? Kalau seandainya minuman sama Bu. Kenapa? Kalau di minuman kaleng gitu sama nggak Bu? Yang penyok-penyok. Sama, semua sama. Makanya harus hati-hati kalau beli. Ya kalau orang nggak ngerti, kalau kalian kan orang metalurgi. Kalau misalnya makanan kayak begini langsung mau dibuka nggak jadi masalah. Mau kan ntar lebaran langsung dibuka nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya makanya kalian kalau melihat yang kayak gitu lihat expiry date-nya kapan, habisnya kapan, ya enggak. Oke, lanjutkan ya. Nah ini mah enggak, ini harusnya saya hanya ingin cari soalnya nanti saya lihat di ini coba di Twitter ya. Ini banyak orang yang baru masuk ya udah 71 orang. Saya melihatnya gimana nih, ini banyak banget 71 orang. Biasanya tadi mulainya jam berapa Bu? Jam 8 barusan. Jam 8 lewat ya? Sampai jam 9-an lewat. Dikirain apa? Telat aku nunggu dari jam 7. Bukan, ada tamu. Saya ada tamu. Saya sih sebenarnya dari jam 6 udah ngeliatin di sini. Udah ngobrol ke Pakus, tapi Pakusnya enggak ini. Jadi takikan merupakan salah saya nulis. Takikan merupakan awal dari stress riser. Oh, stress ini mah. Salah nulis. Mana? Stress riser kelihatan enggak? Kelihatan enggak ini? Takikan merupakan awal stress riser sehingga terjadi kenaikan tegangan di sini nih. Nah, efeknya menyebabkan any geometrical discontinuous atau disebut terjadinya cacat hanya di sebagian itu atau cacat lokal. Jadi any geometrical discontinuous itu jadi disebutnya cacat lokal yang akan mengakibatkan peningkatan tegangan lokal. Maka ini disebut faktor konsentrasi tegangan atau KT. Nah, rumusnya untuk KT ini, faktor konsentrasi tegangan, ini sigma sama dengan KT dikalikan dengan sigma N. KT itu tidak sama dengan dan lebih besar dari satu bilangan tak berdimensi ya. Ini adalah tegangan lokal dan ini adalah tegangan nominal. Oke, jadi kalau di sini, kalau kita lihat contoh kayak yang tadi, kalau material ini utuh nih, kalau misalkan ini materialnya utuh, ini kan tidak sama sekali mulus ya material, ya enggak kalau yang ini? Mulus apa enggak ini? Kalau mulus, kalau ada beban, dia aman kan? Dia ini ada beban, load itu beban, bebannya misalkan dia uniaksial, dia sama ke segala, dia akan mengalami bebannya sama. Kalau misalnya dia ke atas, dia ke atas. Kalau misalnya ke pinggir, ke pinggir. Tapi ini dalam keadaan utuh ini, kalau materialnya tidak ada cacat sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian di pabrik ini, kalau misalnya bikin
material ini supaya hasilnya itu mulus atau dia tidak ada cacat sama sekali, karena akan mempengaruhi permukaan kasar dan permukaan halus akan berpengaruh juga. Sama kena patik akan berpengaruh, kena klip akan berpengaruh. Apapun semua itu berpengaruh, makanya hasil dari proses machining, hasil proses produksi, hasil dari proses apapun, dia itu harus benar-benar dia tidak ada cacat sama sekali dari mulai dimensi apapun, dia itu tidak boleh, harus akurasinya tinggi. Yang kedua, internet tidak stabil. Yang kedua, jika ini nggak kelihatan ya, saya aja nggak kelihatan nih. Ini ini lihat nih, ini kan ada material. Tapi ketika material ini tiba-tiba kayak yang saya ini ceritain, ada tiba-tiba satu nyeletuk tadi, maka di sini akan mempunyai konsentrasi tegangannya yang ujung ini paling tinggi yang mana? Yang ujung ini apa yang di sininya? Kalau misalnya di sini saya kasih, kalau misalnya saya kasih gambar kayak begini, yang ini nih. Nah, yang ini, mana konsentrasi tegangan yang paling besar menurut kalian? Saya kasih gambarnya warna. Gimana ya? Salah. Soalnya saya kasih gambar yang gini. Menurut kalian yang mana yang konsentrasi tegangan yang paling tertinggi di ujung ini apa di ujung yang ini? Ini sebenarnya nggak boleh nyambung ya. Yang mana? Yang saya kasih gambar yang ungu itu yang mana konsentrasi tegangan yang paling tinggi? Gimana? Yang mana? Yang mana? Yang ini nomor 1 ya. Nomor 2 ini atas, nomor 3 yang bawah. Yang mana yang 1, 2, 3? Di mana konsentrasi tegangan terjadi any geometrical discontinuous? Di mana? Kita pakai gambar yang ini. Gimana? Sok kalian di mana? Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, ini kelihatan maksimum. Nah, di mana jadinya kalau begitu? Nggak dijawab. Gimana? 1, Bu. Di 1 ya. 1, yakin? Jadi, konsentrasi tegangan yang paling tertinggi atau any geometrical discontinuous adanya di nomor 1 di ujung ini. Ya enggak? Ya enggak? Jadi konsentrasi tegangan itu akan tertinggi ada di tadi. Kalau yang tadi itu jadi di mana tadi? Di yang 1 yang ini ya? Di ini nih ujung 1, 2, 3 atau yang mana yang bisa salah? Ulangi lagi yang mana? Di 1, di 2, di 3. Tadi jawab yang 1 siapa? Bareng-bareng. Hah? Ken? Yang di dalam, Bu. Yang di dalam kan? Jadi konsentrasi tegangan yang paling tertinggi ada di nomor 1 ini. Benar ya? Ini jadi di sini yang paling tertinggi adalah tegangan maksimumnya. Di sini terjadi any geometrical discontinuous. Nah, bagaimana caranya supaya kalian, kalau misalkan kita hubungkan dengan materi yang kemarin, bagaimana caranya kalau kalian membuat supaya material itu atau produk itu tidak terjadi konsentrasi tegangan, dibagaimanakan? Langsung eksekusi aja lah. Supaya enggak begini, bagaimana caranya kalian?
Bagaimana caranya supaya kalian mempunyai produk yang tidak ada takikannya? Ada yang bisa jawab? Kasih radius Di saya, Bu. berurut dari pertama, misalnya dari mulai Mas ini kalau kalian Dikasih harus radius, mendengar Bu. dari mulai produk. Hah? Kenapa? Dikasih radius Kenapa? bukan. Kasih radius gimananya? Bagaimana caranya supaya kita mau membuat material kalau mau membuat material atau produk itu tidak ada takikan, atau misalnya kalau saya punya material kayak begini, saya ke sini langsung ini kalau misalnya saya punya beban yang patik, tahu patik bebannya apa? Patik bebannya apa? Dinamis, Bu. Kalau beban dinamis, oke. Kalau beban dinamis, kalian pilih mana yang paling bagus di sini? Mana yang paling bagus? A, B, C. Ada A, B, C ya. Perhatikan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tapi kalian akan milih yang mana kalau misalkan ada material itu bekerja pada petik, kemudian bagaimana supaya menghilangkan any geometrical localnya, tapi dia material ini bentuknya seperti ini. Bagaimana cara bukan cara menghilangkan, meminimalisir supaya tegangan yang bekerja tidak, konsentrasi tegangannya tidak tinggi. Yang mana? A, Bu. Terus yang lain, kenapa? Bu. Alasannya apa? Radius dan Radiusnya lebih besar, Bu, di sininya, Bu. Di R-nya gimana R-nya? lebih besar, Bu. Kalau yang ini sama A sama B sama enggak? Beda, Bu. Yang A lebih besar. Iya. Ini kan di sudutnya itu lebih landai, Bu, di sini, Bu. Jadi ini Oh, yang ini iya benar lebih landai. Jadi memilih yang A. Kalau yang sekarang yang D, gimana yang D? diameter kecil, Bu. Oh, ini karena dia diameternya beda ya. Ya enggak? Iya, Bu. Jadi kenapa memilih A? Diambil radiusnya yang lebih landai supaya apa? Menghilangkan taki sudut nih. Sudut tuh nggak boleh ada. Jangan sampai ada sudut. Kalau ini kan nggak landai ya. Ini agak curam dan ini adalah ada takikan. Nah, ini yang berbahaya yang ini. Ya enggak? Ya enggak? Apalagi pakai beban dinamik. Jadi kalau misalkan ini dia dibentuknya dibikin R-nya lebih landai sekali kalau punya kayak begini. Nah, nah sekarang saya tanya, kalau saya punya material tiba-tiba ada yang material yang utuh begini, tiba-tiba ada takikan begini, bagaimana kalian harus mengantisipasi supaya kalau kalian bekerja misalnya di pabrik atau di lagi produksi, untuk supaya dia tetap jalan walaupun kalian bisa mengamati ini berapa tahun gitu, oh ini berapa bulan gitu, bisa nggak kalian? Caranya gimana? Saya punya produk kayak begini nih, ini tiba-tiba kan kelihatan asalnya utuh kan kayak begini, asalnya kayak begini, asalnya utuh kayak ini, kayak yang ini nih, yang ini kan utuh kan, tapi tiba-tiba ada takikan pas lagi kalian kan biasanya kalau kalian inspeksi ya 2 bulan, kemudian kalau di pabrik itu 3 bulan diinspeksi lagi, ternyata ada takikan. Bagaimana kalian harus mencari jalan keluar supaya si pabrik tetap jalan, tetapi untuk menghilangkan ini bagaimana caranya kalian? Jangan shutdown kan kalau perusahaan, kalau shutdown kan rugi kan? Caranya gimana? Diapain ini?
Diapain? Nanti Reparasi. kalau mati masuk lagi ya. Iya, Bu. Diapain kalian? Cara kalian harus kan kalian analisa kegagalan. Tiba-tiba ada kayak gitu digimanain? Kalau dari pabrik gampang kayak tadi saya bikin asalnya R-nya sudutnya 90 saya bikin misalnya 45 atau 30 gimana yang penting R-nya itu jangan sampai dia curam atau harus jadi landai. Tapi kalau kondisinya kayak begini kalian mau menutupinnya dengan cara apa kalian? Cladding, Bu. Hah? Cladding. 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 Hah? Iya, Bu. Di cladding. Iya, Bu. Apa itu cladding? Coba siapa yang tahu cladding? Kalau Ibu sih tahu. Apa di cladding? Cladding tuh, tapi kalau misalkan claddingnya berarti kalau misalnya dia nggak bisa dibuka nih si bahannya, materialnya gede nggak bisa dibuka, gimana caranya? Di cladding siapa lagi yang lain digimanain? Cladding apa sih cladding? Tahu nggak cladding? Jelas, Bu. Ditambah Cladding itu adalah jadi gini, ketika dia membuat produk jadi kayak ditempel tapi dia disatuin. Jadi untuk menutupi karat, jadi dilapisin, cladding itu pelapisan sama, tapi dia pakai material lain lagi, biasanya pakai seramik atau apa. Diapain ayo untuk menutupi itunya? Kalau cladding biasanya yang besar sekalian jadi semua kalau cladding biasanya. Tapi mungkin kalau itu ditambal atau di gimana? Untuk menghilangkan itu. Ada yang jawab ini. Kalian kan pinter-pinter. Diapain? Supaya si material ini, supaya kalian masih di perusahaan itu masih jalan terus. Di cladding bisa aja. Tapi claddingnya secara lokal atau seluruhnya? Secara lokal apa seluruhnya di claddingnya? Spot aja, Bu. Hah? Spot Secara aja, lokal. Spot, yang di daerah itunya. Iya. Nah, kalau enggak diapain? Kalau misalnya ada karat kayak gitu diapain atau dibikin apa dia di situnya? Di cladding itu kayak di cladding itu gini. Biasanya kalau misalnya tahu pipa yang tanpa sambungan las, apa disebutnya? Pipa apa itu? Pipa yang seamless pipe. Seamless itu. Nah, biasanya kalau untuk di Pertamina itu kan ada yang dia yang keluar itu si oil itu kan ada yang ada H2S, ada yang kayak gitu. Dia itu pakai cladding di itunya, supaya dia tahan karat, jadi dia tidak terkorosi, jadi dia aman. Jadi ini bisa ya, bisa. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, kalian harus diusahakan untuk ditutupinya. Biasanya kan kalian kalau karat dibersihkan dulu ininya di daerah ininya, lalu kalian dibikin. Apalagi kalau bekerja di yang dinamik, biasanya ini harus tapi kan kalau kayak di Excel, tahu nggak kalau Excel kayak gitu kan, dia apa bisa ditambal, nggak mungkin juga kan. Pasti dia akan mengalami kerusakan nantinya. Oke, ini kalau misalnya dihubungkan dengan uji tarik, maka daerah yang konsentrasi tegangannya tinggi, ini kan daerah yang mempunyai yang masih normal, jadi dia yang tadi yang aman ini, dia ini misalkan dia bekerja di daerah di bawah sigma yield-nya. Tetapi kalau misalnya dia ada takikan, dia akan padahal material itu bekerjanya itu di bawah sigma yield-nya atau masih di daerah elastis, dia akan naik. Jadi dia masuk ke daerah plastis. Kalau material udah bekerja di daerah plastis, itu insya Allah, bukan insya Allah, pasti dia akan mengalami kerusakan. Jadi kegagalan itu biasanya udah bekerja di daerah plastis, paham? Jadi ini kan udah naik di daerah plastis. Ini terjadi di sini adalah strand hardening. Lama kelamaan dia tidak akan bisa menahan. Lama kelamaan kalau dengan seiringnya waktu dia akan tidak bisa menahan beban yang terus-terusan.
Jadi dia akan mengalami nanti fracture pada dasarnya. Nah ini lihat nih lekukan, kalau ini lihat ini lekukannya nggak terlalu R-nya terlalu nggak tajam ya yang ini. Tetapi ini dibikin mungkin ini adalah sudutnya itu adalah yang sebelah sini adalah 45, yang ke sini juga 45. Akhirnya dia cuma naik ke si itunya ke daerah deformasi plastisnya itu cuma sedikit. Jadi dia bekerjanya lihat, kalau ngelihat gambar ini kan masih bekerja di bawah sigma yield-nya ya, atau di bawah ini masih bekerja di daerah elastis, tapi ke sini dia naik ke daerah deformasi plastis. Jangan sampai kalian merancang material itu bekerja di daerah udah masuk sigma yield. Kalau udah masuk sigma yield, maka karena sigma yield itu adalah titik awal terjadinya deformasi plastis. Kalau udah terjadi deformasi plastis, material akan berubah nggak? Saya tanya. Saya nanya, kalau misalnya ini bekerja nih, kalau ini bekerjanya, kalau ada konsentrasi tegangan di sini ada KT, kalau secara logika, maka di sini konsentrasi tegangannya akan tinggi, maka di sini akan mengalami beban yang paling tinggi di sini. Sehingga dia akan mengalami, kalau yang lain misalkan masih utuh di sini, dia tidak berubah, maka di sini akan terjadi perubahan. Apa perubahannya? Deformasi elastis dulu di sini. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ngelihat dari sini, dari uji tarik. Kalian diam aja. Bu. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Jadi gini, kalau misalkan material itu dirancang harus berada di bawah sigma yield-nya. Kalau karena ada takikan, kalau daerah ini bekerja nih, daerah yang ini yang saya tunjukkan di sini, ini adalah bekerja di daerah deformasi elastis. Tetapi ketika di sini, di ujung ini, dia akan naik. Dia akan, kalau di dalam uji tarik, dia akan masuk ke daerah deformasi plastis atau melebihi sigma yield-nya. Atau mungkin di sini, di ujung-ujung ini, dia akan bekerja di daerah sigma yield-nya. Mungkin di sini sigma yield-nya mulai. Kalau material udah bekerja di sigma yield, maka material akan mulai atau awal dia terjadi deformasi plastis. Kalau material awal terjadi deformasi plastis itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena material tidak akan utuh lagi kayak pertama ya, tetapi ini akan mengalami perubahan deformasi plastis. Sehingga di sini akan terjadi perubahan dimensi mungkin. Kan deformasi plastis itu terjadi perubahan. Dilihat secara dimensi juga dia akan berubah di daerah sini. Akibatnya apa? Kalau semakin tinggi di sini, dia akan mengalami retakan. Di sini terjadi perambatan retakan. Jadi retakannya kayak begini saya gambarin. Dia akan menjalar, kok begini. Gambar yang gini. Dia akan menjalar kayak begini. Mungkin ya menjalarnya kayak begini. Ini di ujung. Oh, salah. Nah, inilah. Nah, mungkin menjalarnya kayak begini. Karena dia mempunyai di
saya ada. Sarap, Bu. Paling saya juga nggak kemana-mana di sini di ini udah 58 orang nih yang positifnya, jadi ngeri kalau keluar juga. Cen, ini di absen sama Cen ya? Iya, Bu. Anak-anak absen kan ini tadi ada 75 Iya, Bu. orang. Emang jumlah totalnya semua 75 ya? 83 atau 93 gitu. Oh, 83 berarti harus dilihat sih. Itu tadi yang terakhir berapa saya nggak ngeliat. Iya, Bu. Nanti saya Tadi berapa orang? Yang terakhir kan banyak yang masuk juga barusan. recek lagi. Tadi itu ada 75 kalau yang terakhir apa 77 gitu. 75, Bu. 75 ya? Ya. Di itu nggak di screenshot nggak? Sudah, Bu, di Untuk awal, kehadiran. Bu. Udah. Nanti dua kali, Bu. Di awal sama di akhir. Alah. Ibu, Pak Gusti sakit apa, Bu? Saya dioperasi. Dioperasi, bukan sakit, dioperasi ini. Operasi apa, Bu? Operasi usus buntu. Usus buntu. Kemarin yang saya HP saya mati. Nanti saya pakai WiFi yang dari HP. Makanya kalau HP kan nggak ketahuan, saya nggak buka-buka HP. Saya baru ngelihat lagi angkatan berapa ini teh 2016 ya. 16. Gimana sehat-sehat semua ini? Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan sehat ya. Gak ada yang sakit kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Belum, Bu. Sehat nih. Oh ya. Nggak pernah jalan-jalan kan libur kan semua, nggak bisa kemana-mana kecuali yang ke saudara-saudara mungkin. Nggak bisa rekreasi kan, kalian juga nggak bisa masuk ke tempat wisata nggak kan? Kita lanjutkan yang tadi. Jadi kenapa mesti konsentrasi tegangan itu nggak boleh ada itu? Kalau dilihat secara di uji tarik, ya. Ini ya, udah ya. Oh iya, udah. Nah, ini nih yang barusan. Nah, kalau misalkan kalian ini tuh nggak ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya ada di sana. Nah, ini adalah cara menghitungnya faktor konsentrasi. Tadi sampai mana sih saya ngejelasin ke kalian? Sampai mana barusan? Sampai ini kan, di sini kan? Ininya kan udah. Nah, kenapa mesti nggak boleh ada takikan? Kalau secara sederhana kalian berpikirnya, kalau ada konsentrasi tegangan di salah satu, bisa di yang takikan tadi yang saya bilang, ini kalau misalnya saya punya material kayak begini. Kayak ini kan misalnya gini, ini kan utuh ya asalnya. Kayak gini. Terus tiba-tiba ada begini, ada takikan begini. Ganti warnanya pakai warna merah, misalnya begini. Itu kan, misalnya, oke lah digedein. Ini kan takikan kan? Nah, daerah sini itu mempunyai konsentrasi tegangan. Mungkin di daerah ini 1 dan 2 ini nomor 1, ini nomor 2, dia baru tegangannya masuk di sigma yield. Tapi kalau material udah masuk sigma yield itu nggak boleh.
karena akan mengakibatkan perubahan material atau deformasi plastis. Nah, kalau dikonsentrasi di sini daerah any geometrical discontinuous, daerah atau disebut KT, di konsentrasi tegangan yang tinggi ini di sini, ini akan tinggi konsentrasi tegangannya. Dia akan mengalami konsentrasi tegangannya akan masuk ke daerah di atas sigma yield-nya atau daerah deformasi elastis. Nah, ketika di daerah ini, maka material otomatis akan berubah. Apa berubahnya? Akan mengakibatkan dia akan ada perubahan. Biasanya perubahan itu, kalau misalkan di dalam material itu, kalau misalnya ada KT yang tinggi, maka akan menyebabkan awalnya adalah terjadinya penjelaran atau awal retakan di sini terjadi. Kalau dia tidak bisa ini, dia akan di sini. Kan karena bebannya di sini tinggi, akhirnya dia tidak bisa tidak bisa menerima beban, akhirnya dia mengalami di sini kerusakan. Di sini ada initiation crack atau awal retakan di sini. Lama-kelamaan dia akan menjalar retakannya. Tapi lama-kelamaan dia akan mengakibatkan kerusakan pada material. Tadi saya di mananya ngelihat kerusakan. Orang lihat di materi. Ini apa ini? Fracture teman-teman. Ini teh kudu dihitung dah. Oh enggak, kalian harus ngitungnya. Ini teh ngitungnya rada susah. Harusnya terus nyambungnya harusnya ke sini. Udah ini teh harusnya ke sini. Terus ngitung. Oke. Tapi gambarnya dulu lah kalian yang harus paham. Nah, ini kalau akibat dari beban siklik atau beban dinamik ya. Oh, ini kalau ini udah belum kalian materi ini? Materi ini udah belum kalian? Yang fracture mekanik? Halo? Yang ini materi ini udah belum kalian? Kelihatan nggak sama kalian? Ganti ya. Mekanika retakan udah belum? Sudah, Bu. Udah? Berarti udah pada jago atuh. Amin. Hah? Berarti coba hitung pakai mekanika retakan. Saya ada nggak bukunya? Saya nggak bawa komputer satu lagi. Soal hunkul di situ nggak ada. Harusnya ini mah langsung soal. Ini juga ada soalnya begini. Jadi kalau misalnya coba lihat saya lihat lagi ke sini. Masuk lagi ke nah ini detail. Plastik deform brittle. Nah ini nih 348. Tiga empat delapan ya. Nah ini. Ini apa? Ini udah ya kalian ya. Yang ini torsintes. Ini udah ya kalian ya.
Nah, ini nih. Nah, ini nih, strain energi rilis. Ah, ini nih. Ini soalnya ada nggak ya? Ah, ini nih. Nah, kenapa sok coba kalian bisa ngeliat nggak ini? Bisa kelihatan nggak? Saya gedein ya. Yang benar nih. Ah, ini nih. Ini bisa kelihatan nggak yang ini? Nah, ini adalah model 1, model 2, model 3 ya. Ini adalah crack deformation modus atau model ya. Ini kalau ada crack ini kenapa di sini? Nah, ini kalau di daerah yang takikan ini di ujung retakan atau disebut ini adalah ujung retakan, ini akan terjadi 3 dimensi ya. Sumbu akan menghasilkan 3 dimensi, sumbu X, Y, dan Z. Nah, ya, kenapa mesti di sini? Karena retak itu akan mengalaminya tidak hanya satu, misalkan kalau walaupun kenanya satu arah, bebannya misalnya satu arah cuman ini aksial, tetapi dia akan terjadinya 3 sumbu. Kalau misalkan material udah terjadi 3 sumbu tegangan, ini akan mengakibatkan mudah patah atau dia akan terjadi awal retakan, kemudian terjadinya perambatan retakan. Nah, kenapa terjadi 3 sumbu? Bisa nggak kalian menceritakan? Hubungkan dengan yang tadi. Bisa nggak? Kan material itu tadi sebenarnya si beban material itu kan utuh gitu kan tadi kena tarikan, tapi ada konsentrasi tegangan. Tapi kenapa mesti kalian aplikasikan di 3 sumbu, X, Y, dan Z? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa mesti di diaplikasikan di 3 sumbu? Berhubungannya kan tahu nggak tegangan saya itu misalnya tegangan yang bekerja itu adalah uniaksial. Kalau uniaksial cuma satu arah ya. Tegangannya cuma hanya misalkan dia kena bebannya misalnya tegangan normal. Tapi ketika dia dikonsentrasi tegangan dia ada sumbu X, Y, dan Z. Kenapa itu? Kenapa mesti kayak gitu? Ayo. Ini harus pakai soal. Kalau kalian mau tinggal soal aja. Ini mah yang untuk tabung nih, kalau nggak salah ini. Kalian bisa nggak ngerjain ini? In a wall vessel is not ini nih. Ini tapi kan kalian udah kemarin sama Pak Kus itunya. Ini tinggal soalnya. Kayak beginilah contohnya. Jadi ini biasanya ini rada rumit. Jadi ini untuk menentukan kalau ini tabung yang ini, kalau yang di fracture mekanik. Tapi jangan dulu ke fracture mekanik. Lah yang ini aja dulu ngomong. Ibu nanya dulu kenapa mesti ada 3 sumbu ini. Kenapa mesti ada 3 sumbu? Nggak usah 3 sumbu kan? 3, Bu. Kenapa mesti ada 3 sumbu? Karena ini, Bu, arah slip kan X, Y, Z, Bu. Arah slip itu X, Y, Z, betul ya? Ya enggak? Ingat di rumus apa coba, ayo. Slip system yang gini. Yang slip system, yang rumus tahu nggak? Yang rumus terjadi deformasi plastis. Ya enggak? Ya kan? Ya, Bu. Ingat nggak rumus? Jadi harus balik lagi ke awal. Jadi walaupun tegangannya asalnya satu sumbu, jadi yang merusak itu ketika tegangan itu sudah terjadi adanya di 3 sumbu, bekerja 3 sumbu antara X, Y, Z. Jadi dia akan mematahkan material dan dia akan merobek material. Tapi kalau misalkan dia masih di satu sumbu, nggak bakalan dulu patah si material itu. Tapi kalau udah 3 sumbu, dia kan akan tegangannya dari sini ditarik, ke sana tarik, ke situ tarik. Jadi dia akan robeknya cepat kan? Robeknya cepat. Karena dia ini
ini berhubungan dengan sistem slip. Ya pasti, kalau tidak dengan sistem slip nggak bakalan patah, paham nggak? Material patah itu berhubungan dengan sistem slip dan yang susunan atomnya sel satuannya yang paling banyak. Jadi sel satuan yang paling banyak itu adalah yang mempunyai sistem slip. Kalau yang sistem slipnya itu tidak ada mah nggak bakalan patah material. Percuma kalian walaupun ditarik dimanapun juga nggak bisa. Misalnya kalian tarik, tapi bukan di sistem slip. Patah nggak? Saya nanya. Kalau saya misalkan punya material, tapi saya misalkan tahu FCC sistem slipnya berapa? Daerah mana sistem slipnya? Menentukan sistem slip bagaimana? 110. Sistem slip FCC. Jadi sistem slipnya itu ada dua, satu bidang slip, yang kedua arah slip kan? Iya. Ya enggak? Ada arah dan bidang. Kalau arahnya yang mana? Kalau bidang slip, kalau FCC itu 111, ya enggak? Ya enggak? Kalau misalnya arah slip, mana di sistem FCC? 110. Kalau misalkan material itu bekerja di daerah 111 bidang slipnya dan arah slipnya 110, maka material itu mudah patah, paham? Iya, Bu. Tapi kalau misalkan material itu tidak di dalam sistem slip, walaupun kalian kasih beban, dia tidak akan terjadi. Ingat itu. Jadi kalian harus ingat ke yang sistem reservoir itu, yang satu single kristal gitu kan. Patahnya di mana itu awal kalian harus bisanya. Jadi ketika mengeksekusi kayak begini, kalau saya punya material tiba-tiba kok kenapa padahal dia satu ini tapi dia ada penjalanan retak. Artinya kalian bicaranya adalah sistem slip, bidang slip, arahnya kemana, bidang slipnya kemana, kalau kalian seperti itu jawabnya. Sehingga dia akan timbul di sini EKZ-nya. Ya, jadi dia di sini, dia akan terjadi arah slipnya itu EKZ. Jadi ini adalah arah antara tempat-tempatnya sel satuannya di sini. Jadi dia merusak sel satuan dari atom-atom yang ada di dalam material itu. Nah, biasanya kalau misalkan tadi kalau saya gambarkan balik lagi ke sini, nah kalau misalnya ini udah ketemu kayak begini, saya balik lagi ke sini, yang ini ya, yang mana ya? Yang kalau balik lagi ke sini, kalau misalkan saya punya material yang udah kehapus. Kalau saya punya material kayak yang tadi yang saya gambarkan kayak begini. Jangan begini. Jangan ini begini. Nah, ini ya. Tapi warnanya hitam. Nah, tadi kan begini kan? Ada takikan begini. Nah, kalau misalkan saya punya material seperti ini, kalau dia tidak bekerja di dalam sistem slipnya, walaupun dia ada tegangannya besar, dia tidak akan patah. Tapi kalau di daerah ini kan daerah ya, dia pasti karena konsentrasinya tegangannya tinggi di daerah lokal ini, pasti dia juga akan, karena dia nanti akan masuknya asalnya walaupun satu suhu atau dia bekerjanya misalnya di uni aksial, tapi karena dia itu di daerah ini bebannya tinggi, akhirnya dia masuk ke sistem 3 sumbu, EKZ, dan dia masuk ke sistem slip. Dia kalau udah masuk sistem slip, awalnya adalah terjadi inisiasi retakan. Inisiasi retakannya itu misalkan di sini nih, kita mulai misalkan di sini. Dia akan terjadi pertamanya adalah mikro disebutnya mikropoid. Jadi kecil-kecil dia, karena dia konsentrasi tegangannya tinggi, jadi dia akan
masuk adanya mikropoid dulu. Mikropoid, kalau bebannya semakin tinggi, si mikropoid itu dia akan bergabung menjadi makropoid. Setelah menjadi makropoid, sama prosesnya sama. Setelah mikropoid itu bergabung, dia jadi makropoid, jadi agak kelihatan si lubang-lubang. Kalau mikro sih nggak kelihatan, dia antara sel satuan. Setelah makropoid masuk, maka dia akan terjadi disebutnya cavity atau rongga. Akan ketemu rongga di sini. Kalau udah ketemu rongga, maka di sini, ini kan kalau misalnya di sini di mikro sama makro ini terjadi penjalaran retak. Mikro sama makro itu penjalaran retak. Tapi nanti kalau misalnya udah ketemu rongga, maka di sini udah mudah patah. Jadi mikro, makro, rongga atau cavity atau rongga. Kalau udah rongga, dia kena beban sedikit aja, mungkin sebelum sigma yield-nya ke daerah sigma yield, mungkin baru kena beban sedikit aja dia udah patah. Nah, daerah-daerah yang ini walaupun asalnya dia di bawah sigma yield-nya bekerjanya, dia akan mengalami kerusakan. Karena apa? Karena ada material yang bekerja di sistem slip untuk merusak si karena udah rusak itu dia ketarik, jadi dia ngegeser. Siapa yang menyebabkan tegangan itu material itu rusak? Tegangan normal atau tegangan geser? Bentar ya. Geser, Bu. Tergantung statik dinamiknya gendut. Geser gendut. Gina, Ohio, Gina. Saran. Nah, udah ya. Ini jadi kalian nanti kalau bisa kalian nanti kan di dalam AKL itu kalian harus merancang material. Bagaimana merancang material supaya aman? Misalnya kalau bekerja misalnya di petik bagaimana, di daerah untuk grip bagaimana, atau untuk temperatur tinggi harus bagaimana. Kalau misalnya saya nanya nih, ini kan ini udah sampai mana ya ini? Udahlah kalian udah pada bisa. Ini sebenarnya harus pakai hitungan. Kalian mau nggak dikasih hitungan yang kayak begini? Jangan, yang ini nih. Bu. Kenapa jangan? Yang sulit mah jangan, Bu. Udah ini selesai Jangan ya. Bu tanggal merah. Dengerin, Kalau udah pas- ini selesai ya kuliahnya ya. Cen, nanti yang absennya ya sama Cen atau sama Ibu? Ibu Sama saya kan aja, Bu. nggak karena. Hah? Kenapa? Udah di capture kok, udah diambil, Bu. Udah diambil, udah ada. Nanti absennya kasihin ke Ibu ya. Iya, Bu. Saya Hari email. tugas sudah dimasukin ke saya sama ujiannya, UTS-nya. Lagi dikolektifin, Bu. Tinggal dikirim aja ke Ibu. Udah siap. Oh gitu. Karena UTS Siap. mah udah ada mungkin. Kalau UTS gimana? Iya, Bu, tinggal dikirim. Jadi nanti di UTS sama tugasnya kan ada 2 ya, Bu. Jadi nanti ada yang tidak bisa dikirim lewat email, Bu. Jadi ada Google Drive saya share ya. Seperti itu. Atau pakai ini aja, pakai biasanya di WinRAR atau apa sih yang kalian tuh suka pakai tuh? Iya, Bu, tetap dia itu ada 300 MB, Bu.
udah di Gede banget ya. Iya, Bu. Makanya udah aja ke ini aja, jangan ke WA, ke itu aja. Ya, baik. Nah, sekarang. Bu. Nah? Izin Bu, maaf sebelumnya Bu. Iya, mau kuliah ya? Iya Bu, itu Bu nggak enak sama Pak Joko yang udah nunggu Bu. Iya, kan bukan jam 10 Pak Joko. Jam setengah 10 Bu kata Pak Joko. Dia udah nunggu di ruang Zoom. Oh gitu. Iya Bu. Yang ngambil emang siapa aja gitu? Ada jadwalnya Bu kalau misalnya nanti ada pertemuan ini Bu, soalnya sekarang hari hari Kamis itu biasanya emang hari Pak Joko juga Bu. Oh ya udah. Tugas kalian ya gini. Bagaimana merancang material untuk batik, krip, kemudian jadi merancang material untuk batik, kemudian untuk krip. Jadi bikin kalian dari mulai pabriknya dirancang kayak gimana misalkan dipakai aplikasinya untuk batik di tempat mana, untuk krip di tempat mana. Misalkan kalau krip misalnya saya ditempatkan misalnya untuk di boiler atau apa gitu ya, atau di turbin boleh. Nah kemudian cukup 2 aja gitu. Dan untuk apanya? Itu 2 aja cukup gitu tugasnya? Insya Allah cukup Bu. Cukup. Ya paling gitu aja lah. Tapi kan kalian kemarin udah dari Pak Kus. Kalau cara-cara merancang itu pertama harus bagaimana. Jadi kalian ikutin kayak gitunya semua. Ya Bu. Jadi tahapan-tahapan itunya harus diperhatikan. Kalau di batik kan batik kerjanya seperti apa ini. Kalau misalnya di temperatur kayak Chen kan itu kan LTA-nya kan di temperatur tinggi ya. Ya kan Chen? Jadi konsep-konsep itu tuh dimasukin, paham nggak? Konsep-konsep di tugasnya itu dimasukin. Oh, saya pakai precipitation hardening. Tapi precipitation hardening-nya beda dengan yang di non ferrous kayak di AL. Berbeda, jangan salah. Kalau ini precipitation hardening-nya begini, ini begini. Ini saya penguatannya begini. Jadi kalian akan berbeda-beda gitu katanya. Ya. Yang masing-masing aja kalian. Cuman 2 ya, tapi harus yang kalian sendiri gitu. Jangan nyontek sama, jangan ditulis. Jangan diketik tapi ditulis. Tapi yang kalau bisa mah kebaca ya. Oke. Iya, Bu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah soal sebenarnya. Ujungnya soal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Terima kasih Bu.